Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore untuk para penonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ikhwanul Muslimin, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 Manajemen. Dan kali ini saya akan membahas dampak Omnibus Law, dan analisis ini saya sunting dari sumber berita yaitu cnnindonesia.com dan juga Detik News. Langsung saja, terkait dampak Omnibus Law ini, Presiden Joko Widodo resmi menekan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kini UU tersebut telah diundangkan dengan UU nomor 11 tahun 2020. Dokumen salinan UU Cipta Kerja sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara atau JDIH Setnek, dan UU ini berjumlah sebanyak 1187 halaman. UU ini disahkan pada 2 November tahun 2020 dan ditandatangani sebagai pengesahan oleh Joko Widodo pada 2 November tahun 2020 pada tanggal yang sama. Ditandatangani pula oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli, dan UU ini masuk lembaran negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Lalu, apa dampak atas pengesahan UU tersebut? Yang pertama yaitu UU Cipta Kerja menghapus setidaknya 5 pasal mengenai pemberian pesangon. Imbasnya, pekerja terancam tidak menerima pesangon ketika mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja, dan atau meninggal, yaitu pasal 81.51, 52, 53, 54, dan 55. Kemudian yang kedua, UU Ciptaker mempermudah masuknya tenaga kerja asing atau TKA ke Indonesia. Hal ini dilakukan melalui pasal 81.4 hingga 11 UU Ciptaker yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian pemerintah juga mempersempit cakupan jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA. Sebelumnya hal itu diatur dalam pasal 46 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi jika TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan-jabatan tertentu yang diatur dengan keputusan menteri. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah mengubah dan menghapus sejumlah pasal dalam terkait ketentuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT melalui UU Ciptaker. Salah satu poin yang menuai kontroversi adalah pemerintah menghilangkan batasan maksimal karyawan kontrak selama 3 tahun dalam UU Ciptaker. Sebelumnya pada pasal 59.1 UU Ketenagakerjaan disebutkan jika PKWT hanya dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Nomor 4 yaitu dalam UU Ciptaker, tepatnya pasal 81.22, mengubah pasal UU 78 UU Ketenagakerjaan tentang waktu kerja lembur. Mulanya UU 78 Ketenagakerjaan menyebutkan jika waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam seminggu. Namun dalam UU Ciptaker, waktu lembur bertambah menjadi paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Dan yang terakhir, UU Ciptaker menghapus upah berdasarkan provinsi dan atau kota kabupaten UMK dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kota kabupaten tertera dalam pasal 89 UU Ketenagakerjaan. Sebagai gantinya, UU Ciptaker menyatakan jika gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota dengan syarat tertentu yang tertera dalam pasal selipan 88C UU Ciptaker. Berikutnya kita identifikasi terkait dampak Omnibus Law tersebut. UU Cipta Kerja tidak membawa dampak yang bervariasi tergantung pada karakteristik industri. Dua sektor utama yang paling terdampak yaitu sektor manufaktur. Industri ini bersifat padat karya dengan adanya fleksibilitas dalam aturan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu dan sistem outsourcing yang lebih longgar. Sektor manufaktur dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan fluktuasi pesanan global, namun hal ini juga menciptakan kerentanan bagi pekerja manufaktur yang terancam kehilangan status karyawan tetap. Yang kedua yaitu sektor retail dan jasa. Sektor ini sangat bergantung pada efisiensi biaya operasional. UU Ciptaker memudahkan pengusaha retail dalam mengatur jam kerja dan lembur, serta menyederhanakan proses perizinan usaha. Di sisi lain, pekerja retail seringkali menghadapi tantangan dalam hal stabilitas pendapatan akibat perubahan formulasi upah minimum yang kini lebih moderat atau tidak naik setinggi tahun-tahun sebelumnya. Jika kita sambungkan dengan teori hubungan industrial, hubungan industrial di Indonesia pasca UU Ciptaker dapat dianalisis melalui 3 pilar utama. Yang pertama yaitu tripartit,
atau pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Teori ini menekankan kerjasama tiga pihak, namun dalam implementasi UU Ciptaker terjadi ketidakseimbangan peran. Pemerintah cenderung dipandang lebih memfasilitasi kemudahan investasi, yaitu kepentingan pengusaha, melalui deregulasi. Sementara serikat pekerja merasa saluran aspirasi dalam Dewan Pengupahan Nasional menjadi terbatas karena formulasi upah sudah dipatok oleh aturan pemerintah, yaitu PP nomor 36 tahun 2021 atau turunannya. Kemudian yang kedua yaitu negosiasi kolektif. UU Cipta Kerja mengubah lanskap tawar-menawar dengan aturan yang lebih fleksibel. Posisi tawar individu pekerja cenderung melemah sehingga peranan perjanjian kerja bersama atau PKB menjadi krusial. Negosiasi kolektif kini tidak hanya berfokus pada upah, tetapi juga pada jaminan kepastian kerja di tengah sistem kontrak yang lebih panjang. Kemudian berikutnya ada hukum ketenagakerjaan di mana terjadi pergeseran dari job security menuju employment security. Hukum kini lebih diarahkan untuk mempermudah masuknya investasi agar lapangan kerja terbuka lebar, meski dengan risiko mengurangi perlindungan hak-hak prosedural saat terjadi PHK. Kemudian apa sih dampak isu hubungan industrial tersebut? Ketidakharmonisan atau perubahan kebijakan ini membawa dampak yang luas. Yang pertama bagi bisnis, yaitu memberikan kepastian biaya operasional seperti pesangon yang lebih rendah dan upaya yang terukur, dan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya manusia. Namun, resiko konflik industri, yaitu demo atau mogok kerja, tetap menjadi ancaman stabilitas produksi. Bagi pekerja, adanya ketidakpastian status kerja jangka panjang dan potensi penurunan nilai real upah jika inflasi tidak terkompensasi dengan baik. Munculnya fenomena precarity atau kerentanan kerja di kalangan generasi muda. Dan untuk bagi masyarakat, secara makro diharapkan mampu menyerap pengangguran melalui investasi baru, namun secara mikro, daya beli masyarakat pekerja bisa tertekan yang pada akhirnya dapat memengaruhi konsumsi domestik. Berikutnya strategi penyelesaian konflik pada Omnibus Law ini. Untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis atau win-win solution, perlu beberapa langkah. Yang pertama itu penguatan LKS bipartit, di mana perusahaan harus menjadikan lembaga kerjasama bipartit sebagai ruang dialog jujur, bukan sekadar formalitas. Komunikasi rutin antara manajemen dan serikat pekerja dapat mendeteksi potensi konflik sebelum membesar. Kemudian transparansi kondisi perusahaan, di mana konflik sering muncul karena ketidakpercayaan. Manajemen perlu transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan saat merundingkan bonus atau upah, agar pekerja merasa menjadi bagian dari pertumbuhan perusahaan. Kemudian ada upgrading keterampilan atau reskilling. Di tengah fleksibilitas pasar kerja, perusahaan dan pemerintah harus bekerjasama memberikan pelatihan keterampilan bagi pekerja agar mereka tetap kompetitif meskipun terjadi perpindahan kerja atau otomatisasi. Secara keseluruhan, UU Cipta Kerja adalah alat untuk mencapai tujuan ekonomi, namun manusia atau para pekerja atau buruh tetaplah tujuan dari pembangunan itu sendiri. Keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan pekerja adalah satu-satunya jalan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan. Akhir kata, terima kasih banyak atas atensinya karena sudah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.